Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rusyani, NPM 260-290, mahasiswi program studi teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan materi grafik fungsi dan limit fungsi yang merupakan bab pertama dari mata kuliah Matematika Teknik 2 yang diampu oleh dosen Bapak Adi Surya STMT, NIDN 11265058001. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja saya masuk ke dalam video penjelasan berikut ini. Fungsi. Pengertian fungsi. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Sifat-sifat fungsi yaitu injektif atau satu-satu, di mana f A ke B adalah fungsi injektif apabila A tidak sama dengan A aksen, berakibat FA tidak sama dengan FA aksen, atau ekuivalen. Jika FA sama dengan FA aksen, maka akibatnya A sama dengan A aksen. Yang kedua, sifat fungsi yaitu surjektif atau onto. F adalah suatu fungsi yang memetakan A ke B, maka daerah hasil FA dari fungsi F adalah himpunan bagian dari B atau FA bagian dari B. Yang ketiga, bijektif atau korespondensi satu-satu, di mana F A ke B sedemikian rupa sehingga F merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus. Jenis fungsi. Jenis fungsi ada 4, yaitu fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linear, dan fungsi kuadrat. Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang pertama, tentukan pembuat 0 fungsi ke Y sama dengan 0 atau Fx. Yang kedua, tentukan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Yang ketiga, tentukan titik puncak P XY dengan X sama dengan min B per 2A dan Y sama dengan min D per 4A dengan nilai D sama dengan B kuadrat min 4AC. Limit fungsi. Pengertian limit. Fungsi f dikatakan memiliki limit L pada X sama dengan A dalam domain D yang ditulis limit X ke A Fx sama dengan L. Jika pada setiap bilangan positif E dapat ditentukan bilangan kecil positif D, sehingga untuk semua X dalam domain D yang memenuhi 0 kurang dari nilai mutlak X min A kurang dari D, berlaku nilai mutlak Fx min L kurang dari E. Limit bentuk tak tentu. Teorema substitusi. Jika f suatu polinom atau fungsi rasional, maka limit x ke A Fx sama dengan Fc. Asalkan FA terdefinisi dan dalam kasus fungsi rasional nilai penyebut di C tidak nol. Apabila dengan menggunakan teorema substitusi pada suatu limit di mana Fx dan X mendekati A, sehingga nilai FA adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga plus tak hingga min tak hingga, atau 1 pangkat tak hingga. Maka limit semacam ini disebut sebagai limit tak tentu. Limit bentuk trigonometri. Pada fungsi trigonometri, untuk setiap bilangan real ada dalam domain berlaku limit x ke A sin x sama dengan sin A, limit x ke A cos x sama dengan cos A, limit x A tan x sama dengan tan A, limit x ke A cot x sama dengan cot A, limit x ke A sec x sama dengan sec A. Kemudian ada contoh soal latihan. Soal pertama, perkalian f dan g, f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Diketahui fx sama dengan x min 5 dan gx sama dengan x kuadrat plus x. Penyelesaian, f dikali gx sama dengan fx dikali gx. F dikali gx sama dengan nilai fx tadi, yaitu x min 5, bisa kita tuliskan di sini. Kemudian nilai gx ada x kuadrat plus x. Setelah dimasukkan nilai fx dan gx, maka kita kalikan. Yang pertama yaitu x dikali x kuadrat menghasilkan x pangkat 3
kemudian X dikali X menghasilkan X pangkat 2, kemudian min 5 dikali X pangkat 2 menghasilkan min 5X pangkat 2, dan yang terakhir min 5 dikali X menghasilkan min 5X. Setelah diperkalian, maka kita jumlahkan yang variabelnya sama. Maka di sini X pangkat 3 kita tulis tetap, kemudian ada X kuadrat, variabelnya sama dengan 5X kuadrat, maka bisa kita jumlahkan, yaitu hasilnya min 4X kuadrat. Kemudian min 5X kita tulis tetap. Maka didapatlah hasil perkalian F dikali GX, yaitu X pangkat 3 min 4X kuadrat min 5X. Kemudian soal kedua, yaitu diketahui Fx sama dengan 2X min 5 dan Gx sama dengan 3X kuadrat plus 4X. Tentukan limit X3 Fx plus limit X3 Gx. Penyelesaian bisa ditulis di sini limit X3 Fx itu sama dengan limit X3 Gx. Maka masukkan angka Fx, tadi ada 2X min 5, kemudian nilai Gx ada 3X kuadrat plus 4X. Setelah dimasukkan, diketahui di sini bahwa X3, jadi setiap nilai X itu diganti dengan 3. Jadi bisa kita masukkan nilainya, yaitu 2X min 5 menjadi 2 dikali 3 min 5 plus 3X kuadrat dituliskan 3 dikali 3 kuadrat plus 4X dituliskan 4 dikali 3. Setelah dimasukkan nilai X, maka bisa kita jumlahkan atau kita kalikan. Di sini terdapat perkalian, pengurangan, dan penjumlahan, maka berlaku aturan matematika di mana lebih didahulukan perkalian, pembagian, atau di dalam kurung. Karena di sini ada perkalian, maka yang didahulukan adalah perkalian. Perkalian di sini yaitu 2 dikali 3 menghasilkan 6, min 5 ditulis tetap, kemudian ada 3 dikali 3 X pangkat 2, kita hasilkan 3X pangkat 2 yaitu 9, 9 dikali 3 menghasilkan 27, kemudian yang terakhir ada 4 dikali 3 menghasilkan 12. Setelah dikalikan, maka bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Yang pertama, 6 dikurang 5 menghasilkan 1, dan 27 ditambah 12 menghasilkan 39. Kemudian didapatlah hasil, yaitu 1 ditambah 39 sama dengan 40. Jadi, limit X3Fx plus limit X3Gx yaitu sama dengan 40. Terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan dari saya. Semoga dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.